bagaimana Al-Quran telah berbicara tentang orang-orang yang diterangkan dalam Al-Quran yang dia menyesal dan ingin mengulang kembali, menyesal, ingin memperbaiki keadaan lagi, tapi hari tersebut dinyatakan, maaf, Anda terlambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa bi ni'matillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyuna al-mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih mencurahkan nikmat yang bisa kita rasakan, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjauhkan kita dan keluarga besar kita dari seluruh mara bahaya, dijaga dari seluruh virus ataupun baik itu virus corona dan lainnya. Dan mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dan keluarga besar kita juga kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pekan hari ini sebagaimana yang telah tersampaikan, insyaallah kita akan belajar bersama tentang bagaimana Al-Quran berkisah penyesalan-penyesalan orang-orang yang telah datang waktunya namun penyesalan tersebut tidak bisa diperbaiki kembali. Jadi dalam Al-Quran ada dikatakan ada dua macam penyesalan. Penyesalan yang masih diperbaiki lagi, dalam bahasa namanya an-nadamah. Ada juga penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, yang itu terjadi di hari akhir nanti. Kalau seandainya ibu-ibu ataupun semua yang hadir di sini pernah menyesal, itu temponya hanya sementara di dunia saja. Ketika kita rugi, kemudian keliru dalam belajar, keliru dalam berdagang, berbisnis, bisa dipastikan penyesalan ketika di dunia bisa diperbaiki lagi. Namun ada kalanya penyesalan tersebut tidak mampu diperbaiki lagi. Ada orang-orang yang diterangkan dalam Al-Quran, nanti kita akan bahas, yang ingin kembali ke dunia, yang ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dia dikerjakan di dunia, tapi kesalahan yang telah terjadi, ketidakseriusan dalam beribadah pada Allah menyebabkan dia mendapatkan penyesalan, dan penyesalan itu sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Agama kita, agama Islam, kita sangat faham tentang isi dalam Islam sendiri, mengajarkan tentang hari akhir. Bahkan di awal-awal turunnya Al-Quran, kalau kita lihat coba, di awal-awal surat yang Allah turunkan, dan mayoritas ada di surat Juz Amma, Juz 30, surat-surat pendek itu, mayoritas awal pembahasannya tentang hari akhir, tentang keimanan dan hari akhir. Dan kita sering menemukan dalam hadis dari Nabi SAW bahwasanya keimanan itu selalu disandingkan dengan hari akhir. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Ini banyak sekali redaksi hadis yang demikian. Barang siapa yang beriman pada Allah, tapi harus disandingkan keyakinan pada wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut,
falyukrim dhaifahu, dan banyak sekali contoh hadis yang menerangkan tentang pentingnya yakin iman pada hari akhir. Dan juga Islam juga menanamkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Dan kematian bukanlah akhir segalanya. Bahkan kematian adalah awal hidup abadi yang sebenarnya. Dan hidup yang kekal adalah hari ketika kita bertemu dengan Rabb kita, yaitu di hari akhir nanti. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Itulah tempat tinggal terakhir bagi seluruh manusia, bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkah laku kita di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan ketika telah tiba masa hisabnya, ya. Baik itu perbuatan baik ataupun buruk, sekecil apapun, kelak akan ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana yang sering kita hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semua perbuatan kita, bahkan kedipan mata kita, hembusan nafas kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, seluruh indera ini akan ditanya, ya. Engkau Allah titipkan mata, untuk apa engkau lihat? Meskipun mungkin sekedap apapun, sekecil apapun, akan dipertanyakan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita juga meyakini bahwasanya keyakinan pada hari akhir menjadi landasan agama kita. Dia termasuk rukun iman yang wajib kita percayai, yaitu akan adanya hari akhir. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita harus kembali bertanya pada diri kita masing-masing, karena orang yang percaya pada hari akhir, ketika setiap hembusan nafas yang dia keluarkan dan senantiasa dia ingat pada hari akhir, insya Allah keyakinan kita pada hari akhir akan membuat hidup kita, amal perbuatan kita akan terjaga dari seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pada orang-orang yang dia setiap amal yang dia kerjakan lupa dengan hari akhir, lupa besok akan adanya hisab, maka orang tersebut akan dipastikan mudah untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan Allah juga menerangkan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Allah bertanya pada kita semua di surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia? Apakah kita itu mengira Allah menciptakan itu sia-sia? Allah ciptakan, kemudian meninggal, selesai, kemudian hidup lagi, katanya reinkarnasi, nanti meninggal kembali lagi? Enggak. Allah menciptakan ini tentu ada tujuannya. Dan Allah mengatakan, "Wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira besok kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Atau apakah kalian mengira besok akan tidak dibangkitkan kembali? Tentu pertanyaan ini jawabannya adalah bala, tidak. Kami akan dihisab dan kami semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema kita, penyesalan yang tiada guna. Ya, penyesalan yang tiada guna. Satu rasa yang tidak ada lagi gunanya pada hari akhir disebut namanya penyesalan. Tadi kita katakan kalau penyesalan di dunia bisa kita ubah, tapi kalau penyesalannya sudah di hari akhir nanti, maka penyesalan itu dalam Al-Qur'an disebut hasarah. Hasarah artinya apa? Penyesalan yang sudah tidak diperbaiki lagi. Nah, pada hari ini mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang kondisi orang-orang, ya, yang Allah terangkan. Masya Allah, ini seharusnya kewajiban bagi kita ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dan tahu makna isi kandungannya luar biasa. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menerangkan loh. Allah sudah memberikan kunci jawaban. Allah sudah menerangkan tentang besok itu ada orang-orang demikian loh. Besok ada orang yang di dunia melakukan demikian, kalau akan ada gambar seperti ini, maka engkau jangan seperti orang seperti ini. Seharusnya ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan kita mengamalkan isinya, bisa dipastikan kita akan selamat dan bukan orang-orang yang mendapatkan penyesalan. Namun mungkin dengan kekurangan hazanah keilmuan kita, mungkin banyak baca Al-Quran tapi kurang difahami, maka di waktu singkat ini kita akan belajar bersama bagaimana Al-Quran telah berbicara tentang orang-orang yang diterangkan dalam Al-Quran yang dia menyesal dan ingin mengulang kembali, menyesal, ingin memperbaiki keadaan lagi,
tapi hari tersebut dinyatakan, maaf, Anda terlambat. Kita tentu nggak mau ya, ada sebuah hari yang hari tersebut kita ingin melakukan seperti itu, tapi hari tersebut mengatakan, maaf, Anda terlambat. Maka sebelum datang waktu tersebut dan kita tidak berharap bagian dari mereka, mari kita buka Al-Quran kembali ya. Kita sebelum jauh-jauh hari akhir yang terdekat, mungkin kita sering mendengar ada orang yang meninggal, mungkin kanan kiri tetangga kita, keluarga kita baru kemarin meninggal. Allah sudah menerangkan ketika ada orang yang meninggal dan ketika di dunia dia tidak melakukan maksimal dalam beribadah, Allah sudah menerangkan penyesalan. Baru saja meninggal sudah ada penyesalan dalam dirinya. Itu belum di hari akhir, baru meninggal. Itu Allah sudah terangkan ada orang-orang yang menyesal ketika dicabut nyawanya. Silahkan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di surat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Sampai datang kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang yang dia tidak beriman, tidak beramal soleh ketika di dunia. Baru saja dicabut nyawanya, dia langsung mengatakan dalam ayat tersebut, qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Baru meninggal itu, langsung dia pengen nyawanya itu kembalikan lagi, ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Bukan untuk menambah jabatan, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk membeli rumah baru, membeli hiasan baru, tidak. Allah menjawab langsung, kenapa mereka yang baru dicabut nyawanya ingin kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku ya Rabb bisa mengamal amal soleh yang kemarin aku tinggalkan. Masya Allah, baru cabut nyawanya, dia baru sadar, oh ternyata kematian itu hak. Oh ternyata adanya malakul maut itu hak. Oh adanya hisab itu hak. Dan dia baru sadar di hadapan dia ada berbagai macam amal keburukan dia ditunjukkan di hadapan dia. Langsung dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin kembali ke dunia ya Rabb, karena kemarin amal soleh kemarin aku tinggalkan. Hari ini banyak kawan-kawan yang Masya Allah setiap saat Allah itu memberikan kode kepada kita. Kode malam hari, ayo Allah datangkan bala tentaranya, nyamuk contohnya, supaya kita ayo cepat bangun, ayo menghadap kepada Allah. Ini amal soleh, jangan kau tinggalkan. Bangun cepetan, ayo kerjakan amal soleh. Kita enggan untuk mengamalkannya. Yo, tiba-tiba kita lagi santai, ada selebaran ngaji, sibuk. Ini kode dari Allah. Ayo kerjakan amal soleh. Nanti akan ada waktu ketika engkau ingin beramal soleh, waktu tersebut mengatakan, maaf Anda terlambat. Allahu Akbar. Tanpa sengaja tiba-tiba lihat lemari ada Al-Quran yang mungkin sudah usang dan lainnya. Itu kode dari Allah supaya engkau untuk segera beramal soleh. Supaya apa? Tidak datang hari di mana kita ingin, ya Allah, kemarin Al-Quran belum saya baca. Ya Allah, sedekahnya itu belum saya tunaikan. Ya Allah, banyak amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi hari tersebut sudah terlambat. Maka Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yaumil yub'atsun. Itu nggak bisa, sudah terlambat. Nggak mungkin orang meninggal kemudian hidup lagi, nggak mungkin. Masya Allah. Dan di ayat lain coba kita lihat, kita mungkin nggak seberapa keburukan yang kita lakukan, dan kita berharap mudah-mudahan amal soleh kita lebih banyak. Allah bahkan, ya, kalau kita, wahai engkau, wahai saudara-saudariku, yang engkau belum yakin tentang adanya penyesalan, coba lihat, adakah manusia terburuk di atas muka bumi ini selain Fir'aun? Seburuk-buruknya kawan kita kalau ada, seburuk-buruknya maling, begal, pencuri,
seburuk-buruknya isi lapas contohnya. Ana yakin tidak ada yang lebih buruk daripada Fir'aun. Dan bagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran, Allah menggambarkan di surat Yunus ayat 90-91. Sedahsyat, sehina-hinanya Fir'aun ketika datang kematian, apa yang dikatakan? Allah menerangkan di surat Yunus tadi, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Masya Allah, Masya Allah, Fir'aun yang dulu sombong, dia menyatakan dirinya Tuhan. Masya Allah, ketika datang kematian baru mau dicabut nyawanya, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman pada Tuhannya Bani Israel, Allah, dan aku termasuk orang muslim. Apa pernyataan Allah? Al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Nah, sekarang kamu baru nyadar. Dan kita nggak mau kalimat al-an ini tertuju pada diri kita. Kita nggak mau, ya Allah, aku pengen kembali ke dunia Allah. Kok sekarang baru ngomong? Kemarin kemana? Sekarang udah datang kematian baru mau sedekah? Kemarin kemana? Sekarang kau baru mau menutup auratmu? Kemarin kemana? Kenapa nggak engkau tutup auratmu? Kenapa engkau pamerkan auratmu di hadapan manusia? Dan itu akan ada penyesalan. Allahu Akbar. Allah terangkan luar biasa penyesalannya. Dan itu pasti terjadi, karena Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quran. Kalau engkau nggak percaya, berarti engkau tidak beriman pada isi Al-Quran. Dan itu sudah terjadi. Seburuk-buruknya manusia pun beriman ketika dia dicabut nyawanya. Itu baru dicabut nyawanya, belum nanti di hari akhir ketika dihadapkan dahsyatnya neraka. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakumullah. Saat ini kesempatan kita, ketika Allah masih berikan kita kesehatan, ketika Allah masih berikan kekuatan, masih berikan umur panjang, apa yang kau tunggu? Saat ini untuk senantiasa kembali pada Allah. Tinggalkan semua kemaksiatan, tinggalkan semua pekerjaan yang di dalamnya tidak ada faedah, yang pekerjaan tersebut malah memberatkan diri di hadapan Allah, sebelum datang penyesalan di hari akhir. Ketika datang hari tersebut, kita ingin mengubah kebaikan, mohon maaf, Anda terlambat. Allahu Akbar. Kita lihat sekarang tentang amal saleh yang lainnya. Allah terangkan di surat As-Sajdah, yang mungkin di malam Jumat sering kita baca ya, yang di subuhnya yang baca Sajdah. Allah menyatakan, walau tara idil mujrimun nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Dan seandainya mereka melihat orang-orang pelaku kejahatan di dunia, kelak Allah menggambarkan di sini nakisu ru'usim 'inda rabbihim, dia tertunduk, terhina di hadapan Allah. Kapan? Ketika dia sudah dilihat dahsyatnya neraka, menggelegar, dahsyat sana sini. Kemudian dia mengatakan, Rabbana absarna, Rabb kami telah melihat apa yang kau lihat wahai fulan, dahsyatnya neraka. Wasami'na, dan kami juga mendengar gelegarnya neraka, yang itu calon tempat dia di akhir nanti. Apa yang diminta? Farji'na, kembalikan ke dunia ya Rabb, kembalikan kami ke dunia ya Rabb. Kami sudah melihat itu benar, kami sudah mendengar dahsyat itu ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia ya Rabb. Ngapain kau dunia? Na'mal salihan inna mukinun. Kami ingin kembali ke dunia ya Rabb, kami baru yakin itu ada ya Rabb. Masya Allah. Saya akan baca Sajdah, surat As-Sajdah. Tapi apa? Apakah itu mungkin? Itu penyesalan yang Allah terangkan, besok ada loh orang yang demikian. Dan ketika engkau membaca ayat tersebut, sadar, aku gak mau seperti itu. Bagaimana caranya? Kerjakan sekarang sebelum terlambat. Kerjakan amal-amal saleh sebelum terlambat. InsyaAllah. Kita akan kupas lagi sekarang. Banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah terangkan tentang bagaimana gambaran-gambaran tentang kondisi orang-orang yang menyesal. Di surat Fatir, lagi-lagi ketika dia tidak mau beramal saleh,
Allah menggambarkan, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladzi kunna na'mal. Dia secara terang-terangan dia berteriak. Ada orang-orang yang di dalam neraka itu teriak. Sekarang ketika masuk neraka dia teriak. Apa yang dia teriakkan? Rabbana akhrijna, keluaran kami dari neraka ini ya Rabb. Na'mal salihan, pasti kami akan beramal saleh ya Rabb. Ghaira alladzi kunna na'mal. Dan amal tersebut beda dengan yang kami kerjakan kemarin. Kemarin masih makan yang haram, saya gak mau lagi ya Rabb. Kemarin saya tidak menutup aurat, tidak lagi ya Rabb. Kemarin saya meninggalkan sholat, saya meninggalkan ini, tidak lagi ya Rabb. Saya ingin beramal saleh. Itu teriakan penghuni neraka. Surat Al-Fatihah ayat 37. Silakan dibuka. Allahu Akbar. Berarti yang kita terangkan ini poin pertama. Mereka dari awal dicabut nyawanya sampai dalam neraka, semuanya ingin kembali ke dunia, penyesalan yang tiada arti, dan semuanya satu kata, ingin beramal soleh secara umum. Masyarul muslimin rahimani wa iyyakumullah. Saat ini ketika kita selesai pengajian ini, masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Bisa jadi ba'da duhur, bisa jadi, na'udzubillah, kita nggak tahu. Ketika Allah masih berikan engkau kesempatan umur panjang, berharap mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan untuk beramal saleh. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakumullah. Kita akan lanjut lagi. Yang kedua, bagaimana Allah menerangkan penyesalan-penyesalan yang lainnya. Kalau tadi tentang amal saleh. Sekarang kondisi yang kedua. Ada orang yang menyesal versi kedua ketika dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya ada versi kedua, penyesalan yang lainnya. Silakan dibuka surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan infakkan, keluarkan hartamu, dan harta itu dari kami. Ingat, harta yang ada di ATM kita, harta yang di rumah kita, bahkan rumah Anda, mobil atas nama Anda, semuanya adalah razaqnakum, rezeki kami yang kami titipkan ke Anda. Dan itu diperintahkan oleh Allah untuk diinfakkan. Nanti akan ada orang-orang yang Allah terangkan di ayat 10 tadi, sebelum datang kematian. Kalau sudah mati, engkau baru ngomong, "Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Rabb, seandainya kematian bisa diundur. Itu ada orang demikian. Allah menggambarkan, ada loh orang yang baru cabut nyawanya, dia berharap pada Allah, "Ya Rabb, undur sebentar, barang sebentar." Ngapain? Fa'as-saddaq, aku ingin bersedekah. Lah sekarang ketika engkau diberikan umur panjang untuk apa? Fa'as-saddaq wa akum minas sholihin, aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Tapi hari itu engkau sudah wafat, engkau sudah mati, waktunya sudah terlambat. Hari ini mudah bagi kita untuk sedekah. Masya Allah, itu kode dari Allah. Ketika kita buka WhatsApp, tiba-tiba ada donasi. Itu donasi tidak sampai kepada mata kita, donasi tidak sampai pada kita baca, kalau bukan Allah yang berikan kode. Tapi berapa banyak orang yang dia membuka WhatsApp, kemudian ada kode dari Allah, sedekah segera, sebelum datang mati kamu datang menyesal. Dan banyak di antara kita lewat begitu saja. Infak. Dan Allah terangkan tadi, Allah menggambarkan ada loh orang-orang yang dia baru cabut nyawanya, baru pengen diundur bara sebentar. Apa? Dia ingin mengambil harta yang tertinggal di ATM dia mungkin, yang di rumah dia mungkin, untuk disedekahkan semua. Karena itu teman dia ketika dia mati. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin. Kemudian Allah menjawab bagaimana? "Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kemudian Allah menjawab ayat 11-nya dari Al-Munafiqun, Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah sampai, nggak bisa diundur. Maka sebelum datang waktu di mana kita ingin beramal soleh,
ingin berinfak, segera saat ini kita usiku wa nafsi Allah untuk segera berinfak. Bahkan bagi mereka yang dia enggan berinfak, dia suka untuk menabung, suka untuk menimbun, enggan untuk dikeluarkan, Allah mengancam. Allah mengancam. Apa yang Allah ancam? Besok harta tersebut akan Allah kumpulkan di neraka. Allah akan lebur mobilnya, rumahnya yang dia pamer, yang dia tidak sedekahkan, harta yang dia timbun, kemudian menjadi siksaan bagi dirinya. Allah menyatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzab. Hari di mana Allah akan leburkan seluruh harta yang dia timbun, kemudian akan diselikakan di depan dia, selikakan di kanan dia, selikakan di belakang dia. Artinya harta itu akan menyiksa dirinya yang dia suka menimbun. Kemudian Allah mengatakan, rasakan azab dari apa yang engkau timbun di dunia, yang engkau enggan untuk mengeluarkan harta tersebut. InsyaAllah. Lagi-lagi dia berteriak, wa taral zalimina lamma ra'ul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Kemudian dia bertanya lagi, surat Asy-Syura. Allah mengatakan terus itu, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim, ya, yang dia menzalimi dirinya sendiri, tidak mau beramal soleh, tidak berinfak, tidak beramal. Dia akan melihat, apa yang dia lihat? Mereka melihat adab yang seraya berkata, adakah kiranya jalan keluar dari tempat ini? Ingin keluar dari neraka untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Artinya dia menyesal, ya Allah, saya nggak kuat di sini. Saya ingin kembali ke dunia. Saya nggak kuat di sini. Saya beramal soleh. Saya berinfak. Tapi dikatakan lagi-lagi, maaf Anda terlambat. Karena waktu di akhir adalah waktunya untuk hisab. Di dunia, waktunya untuk beramal, bukan untuk berhisab. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda berharap semua yang mendengarkan ini, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan menjadi ahlul sedekah, ahlul infak, menjalankan semua yang Allah titipkan berupa materinya di jalan Allah. Karena mau nggak mau, ya mungkin kita sering sebutkan, harta yang dimiliki itu Allah sudah menyuruh untuk dikeluarkan. Apa caranya? Dengan berinfak. Tapi kalau kita bebel nggak mau keluarkan, tetap nanti harta itu otomatis akan keluar. Tinggal milih, engkau menjalankan perintah Allah di soal munafik ayat 10 tadi, yaitu dengan cara berinfak, atau dengan caranya lain, dengan sukarela atau sangat dipaksa. Ya. Apa sukarela? Tiba-tiba Allah diberikan dia musibah, berikan dia penyakit. Mau nggak mau hartanya keluar. Mau nggak mau dia keluarkan hartanya. Ya. Atau mungkin dipaksa, kena begal, kena maling, hilang mobilnya, hilang motornya, lainnya. Maka di antara faidah berinfak, selain menjalankan perintah Allah, selain menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu juga menjadi tolak balak supaya kita tidak sakit, ya, supaya tidak terkena musibah, hilang dan lainnya. Nah, orang yang cerdas tentu mengamalkan yang pertama, infak, keluarkan hartamu dengan cara infak. Ya, kalau dia nggak berinfak, ya bisa jadi dengan cara kedua, bisa jadi dengan kena sakit sehingga harus berobat, ataupun dipaksa kehilangan barang yang disukai dan lainnya. Maka saat ini ketika Allah masih berikan kesempatan saat ini untuk memperbanyak infak, sedekah dan lainnya, sehingga harta yang kita miliki mendatangkan kebaikan dunia dan di akhir. Terakhir, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berjalan di sebuah kubur. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dihasankan oleh para ahli hadis. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di sebuah kubur. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, man sahibu hadzal kubur? Wahai sahabatku, siapa penghuni kubur ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, ini kuburan Fulan bin Fulan. Ini kuburannya si Fulan bin Fulan, ya Rasul. Nabi melalui wahyu yang Allah berikan, beliau kemudian bersabda, raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Terakhir,
hadis ini menuntun kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Ada orang yang dia sudah meninggal di kubur, dan beliau mengatakan kalau seandainya penghuni kubur ini diperkenankan untuk bangkit dari kuburnya kembali ke dunia, Nabi mengatakan yang dia inginkan adalah 2 rakaat ringan saja. Sholat ringan 2 rakaat itu lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat yang mungkin mudah bagi kita saat ini, bukan sholat wajib, sunnah apapun yang 2 rakaat ya. Entah itu sunnah duha, rawatib, sunnah-sunnah yang lainnya. 2 rakaat kalau seandainya si mayit yang sudah meninggal tadi mampu untuk kembali ke dunia, itu lebih lebih dia cintai daripada diberikan pilihan 2 rakaat atau dunia beserta isinya. Ternyata 2 rakaat itu lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. Kita saat ini mudah untuk sholat, tapi berapa banyak orang yang menjaga sholatnya. Kita saat ini mudah untuk menjalankan semua ibadah yang Allah perintahkan, baik itu sholat wajib, sholat sunnah dan lainnya. Maka jangan sampai sebagaimana yang diterangkan di hadis tadi, ada orang-orang yang dia kalau seandainya dia ingin kembali ke dunia, dia ingin sholat 2 rakaat saja. Tapi tentu hal tersebut tidak mungkin. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, tidak ada kesempatan untuk menjalankan sholat lagi. Bahkan orang-orang yang enggan sholat di dunia, Allah menerangkan, hati-hati mereka orang yang menjalankan sholat, tapi sholatnya dia lalaikan. Yang dia tahu kewajiban sholat, tapi dia tidak mau menjalankan sholat. Berikan kabar kepada mereka, Allah telah menerangkan tentang kondisi kelak di hari akhir. Di Al-Qalam ayat 42, Allah menerangkan, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi fa hum salimun. Allah menerangkan di surat Al-Qalam ayat 42, kelak orang-orang yang dia enggan menjalankan sholat di dunia, yang dia ketika datang waktu sholat tinggal tidak enggan untuk meninggalkan, datang waktu sholat lebih senang untuk bekerja, datang waktu sholat lebih senang mengejar dunia, dan sampai melalaikan sholat. Allah menggambarkan kalau akan datang hari di mana Allah menyuruh seluruh hambanya, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Hari di mana ketika seluruh makhluk Allah, seluruh manusia di hadapan Allah, Allah menyuruh pada wahai hamba-hambaku semua, sujudlah kalian sebagai tanda tunduknya kalian di hadapanku. Jadi di hari akhir nanti akan ada, Allah menggambarkan besok ada loh orang-orang yang ketika disuruh sujud di hadapan Allah di hari akhir, ada orang yang dia tidak mampu sujud. Dia berdiri, kanan kirinya sujud, dia sendiri berdiri. Khasyiatan absarum tarhaquhum dhillah, maka dia tertunduk, terhina, dan dia baru menyesal. Kenapa dia tidak mampu sujud ketika yang lain kanan kirinya sujud? Dalam tafsirnya dikatakan, antara ujung kepala sampai ujung kakinya Allah jadikan sebagai satu tongkat, sehingga tidak mampu menggerakkan sendi-sendinya. Hari ini kita mudah untuk menggerakkan sendi kita untuk angkat tangan, untuk sujud, untuk ruku. Tapi ketika engkau sulit untuk menjalankan di dunia, Allah akan persulit sujudmu di hari akhir. Ketika kita enggan menjalankan sholat di dunia, maka kita akan tertuduh hina, penuh dengan penyesalan ketika kanan kirinya sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tiada dunia. Bahkan Allah menerangkan, ya, ketika Allah bertanya pada penghuni kubur, ma salaka, penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, wahai penghuni neraka, kenapa kok kamu masuk neraka? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Ya Rabb, kami masuk neraka ini karena dulu tidak menjaga sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari berbagai macam ayat tadi bisa menggugah semangat kita untuk kembali perbaiki amal kita sebelum datang hari di mana kita ingin beramal. Tapi hari tersebut mengatakan, maaf, Anda terlambat.
Dan kita tidak mau disebutkan sebagaimana orang-orang yang diterangkan tadi. Kita tidak mau menjadi bagian orang-orang yang diterangkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Kita mau kelak di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah, kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ucapan yang pertama kali diucapkan penghuni surga adalah segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami menuju surga ini. Dan kita berharap semua yang hadir di sini, keluarga besarnya, orang-orang yang akan menyebutkan alhamdulillah alladzi hadana li hada ketika masuk surga nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan dijauhkan, bukan termasuk orang yang menyesal. Dan bagaimana kuncinya? Saat inilah waktunya untuk beramal. Saat inilah kita mengerjakan amal soleh, supaya nanti ketika datang kematian, kita bukanlah orang yang menyebutkan, bukanlah orang yang ingin kembali ke dunia seperti yang disebutkan tadi. Ketika dicabut nyawanya, kita bukanlah orang yang ingin berinfak sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena semua amal soleh, semua sholatnya, semua infaknya sudah dikerjakan ketika Allah berikan kesempatan di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pada yang berbicara sendiri. Dan kalau ada yang manfaat yang bisa diambil, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kalau seandainya ada yang khilaf, maka saya beri mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.